Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Ilham Arfianto. Di video kali ini saya akan membahas tentang ukuran letak. Mari kita simak videonya bersama-sama. Ukuran letak. Ukuran letak di dalam statistika, selain ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data, maka ada juga satu ukuran yang lain, yaitu yang biasa disebut dengan ukuran letak. Ada beberapa jenis ukuran letak, diantaranya adalah kuartil atau yang biasa kita sebut dengan Q, kemudian desil yang kita simbolkan dengan D, dan yang ketiga adalah persentil atau yang kita simbolkan dengan P. Kuartil dalam data berarti membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Sementara untuk desil artinya membagi data menjadi 10, dan untuk persentil berarti membagi data menjadi 100. Kita akan membahasnya satu persatu untuk data tunggal maupun data berkelompok. Kita mulai terlebih dahulu dari kuartil. Seperti yang saya sampaikan tadi, kuartil membagi data menjadi 4 buah. Sebelum kuartil ada juga yang kita sebut dengan median. Kalau median membagi data menjadi 2. Jadi median terletak di tengah-tengah. Ada 50% data yang terletak di bawah median dan 50% data lagi terletak di atas median. Sementara untuk kuartil, karena membagi data menjadi 4, maka ada 25% data yang masing-masing dipisahkan oleh kuartil tersebut. Untuk kuartil membagi data menjadi 4 sehingga kuartil berjumlah 3, yaitu yang pertama adalah kuartil bawah atau Q1, yang kedua adalah Q2 atau yang biasa disebut dengan median, dan yang ketiga adalah Q3 atau yang disebut sebagai kuartil atas. Sementara di sini kalau kita lihat datanya membentang dari yang paling kiri ini adalah nilai X minimal dan yang paling kanan adalah nilai X maksimal. Jadi, untuk mencari data atau nilai kuartil, Anda harus mengurutkan data terlebih dahulu mulai dari data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Seperti mencari median, Anda urutkan data yang terkecil sampai data yang terbesar, di tengah-tengahnya nanti akan ada median, di antara median dan data terkecil nanti ada kuartil 1, dan di tengah-tengah antara median dan data terbesar nanti ada kuartil 3. Sekarang kita akan mencari terlebih dahulu kuartil data tunggal. Langkah untuk mencari kuartil data tunggal yang pertama adalah urutkan datanya terlebih dahulu, kemudian Anda cari letaknya terlebih dahulu. Letak kuartil itu ada di data keberapa, data keempat, data ke-10, atau dan seterusnya. Setelah diperoleh letak data kuartil tersebut atau letak data yang menjadi kuartil, selanjutnya Anda baru menentukan nilai kuartilnya. Contoh sebagai data berikut. Kita memiliki data seperti ini. Kalau kita lihat data ini, datanya belum urut, maka untuk mencari kuartil, langkah yang perlu kita lakukan pertama kali adalah mengurutkannya terlebih dahulu. Mulai dari nilai paling kecil, yaitu 3, dan seterusnya sampai dengan nilai yang terbesar adalah 12. Setelah data yang kita miliki diurutkan, mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, maka kita bisa menghitung kuartilnya. Di sini kita lihat seluruh data atau banyaknya data ada berjumlah 14. Maka untuk mencari kuartil, langkah yang pertama adalah Anda tentukan dulu letaknya. Letak Q1, di sini kita rumuskan, sebentar, di persamaan yang awal tadi, letak QI, I-nya ini bisa Anda ganti dengan dengan nilai kuartilnya. Kalau misalkan kuartil 1, I-nya Anda ganti dengan 1, kuartil 2 ganti dengan 2, kuartil 3 ganti dengan 3. Sehingga untuk persamaannya menjadi X, jika I-nya diganti 1, kuartil 1, maka untuk persamaan yang ada di sebelah kanan juga diganti dengan 1, sehingga menjadi 1/4 N plus 1.
Demikian juga untuk misalkan diganti dengan 2, menjadi 2/4 N plus 1, atau 3 menjadi 3/4 N plus 1. Persamaan ini, walaupun digunakan pada kuartil, nanti akan kita gunakan juga pada desil dan persentil. Jika pada kuartil nilai I-nya bisa diganti 1 sampai dengan 3, jika pada desil, karena desil membagi data menjadi 10, maka I-nya nanti bisa dibagi menjadi 1 sampai dengan 9. Dan jika pada persentil, karena membagi data menjadi 100, maka I-nya bisa diganti menjadi 1 sampai dengan 99. Untuk persamaannya sama seperti ini, hanya perbedaan pada simbol Q, P, dan D. Lebih lanjut akan kita paparkan. Sekarang kita lanjutkan pada contoh soal letak Q1 sama dengan X1/4. 1 ini dari Q-nya, Q1, maka ini 1/4 kali 14. 14 ini adalah banyaknya data, yaitu 14 ditambah dengan 1. Maka kita peroleh hasilnya 15/4. Sehingga jika kita sederhanakan, kita peroleh 3/4. Artinya adalah kuartil 1 terletak pada data ketiga yang lebih 3/4. Data ketiga lebih 3/4. Artinya letak kuartil pertama tidak pas pada data ketiga, tetapi data ketiga lebih 3/4 atau di antara data ketiga dan data keempat. Untuk mencari besar nilainya, maka kita cari dengan cara X3 3/4 kita bagi menjadi X ketiga ditambah 3/4. 3/4 ini dari letaknya 3/4 dikalikan dengan data yang diupdate. Data yang diupdate yaitu data keempat dan data ketiga, berarti X4 dikurangi X3. Selanjutnya kita cari nilainya. X3 yaitu 4, X4 yaitu 4, X3 juga 4, berarti 4 ditambah 3/4 kali 4 min 4, hasilnya kita peroleh 4. Jadi kuartil pertama nilainya adalah 4. Sekarang kita lanjut ke kuartil kedua, yaitu berarti untuk nilai I-nya kita ganti dengan 2, maka kita peroleh 2/4, kali 14 tambah 1, kita peroleh 30/4, sehingga kita peroleh letak kuartil kedua yaitu 7,5 atau diantara data ke-7 yang lebih setengah. Nilainya adalah X7, data ke-7 ditambah setengah kali X ke-8 dikurangi X ke-7. Diantara X ke-8 dan X7, kita peroleh nilainya 7. Sementara untuk Q3, kita peroleh 3/4, data kuartil ketiga, dibagi 4 kali 14 banyaknya data ditambah dengan 1 hasilnya 45/4 atau bila kita sederhanakan adalah X11/4. Data ke-11 yang lebih seperempat. Berapa nilainya? Nilainya adalah X ke-11 ditambah dengan seperempat kali X ke-12 dikurangi dengan X ke-11 karena 11/4, data ke-11/4 itu terletak di antara data ke-12 dan data ke-11. Maka hasilnya adalah X ke-11 nilainya 8, ditambah seperempat, X ke-12 nilainya 9. Bisa Anda lihat pada data yang telah diurutkan, X ke-12 nilainya 9, dan X ke-11 nilainya adalah 8. Sehingga kita peroleh 8 ditambah seperempat kali 9 dikurangi 8 yaitu 1. Kita peroleh nilainya 8,25. Itu adalah cara untuk mencari nilai kuartil pada data tunggal. Anda perlu mencari letaknya terlebih dahulu. Setelah letaknya diperoleh, baru Anda cari berapa nilainya. Sekarang kita berikan contoh untuk data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, masih pada data tunggal. Pada prinsipnya sama. Untuk pada data tunggal yang disajikan dalam distribusi frekuensi maupun data tunggal yang ditulis secara enumeris atau ditulis secara mendaftar, di persamaan atau di soal yang menggunakan data tunggal agar lebih mudah, Anda bisa menambahkan satu kolom lagi yaitu frekuensi kumulatif kurang dari.
Tentu saja Anda masih ingat untuk cara membuat kolom atau baris frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu frekuensi kumulatif pada baris atau kolom tersebut jumlahkan dengan frekuensi kumulatif pada baris sebelumnya. Sebagai contoh, di sini kita punya suatu data yang memiliki frekuensi seperti ini. Setelah kita buat menjadi frekuensi kumulatif, 3 tambah 5 hasilnya 8, 8 tambah 6 hasilnya 14, 8 tambah 14 hasilnya 22, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir yaitu 50. Sekarang misalkan tentukan nilai Q3 atau kuartil ketiga. Maka caranya sama seperti tadi, Anda harus mencari letaknya terlebih dahulu. Letak Q3 yaitu X ke 3/4, karena Q3 berarti 3/4, dikalikan dengan 50. 50 ini adalah banyak data. 50 ditambah 1 sama dengan X 153 dibagi 4, atau kita peroleh X ke 38 seperempat. Jadi data ke 38 yang lebih seperempat. Berapakah nilai X 38 seperempat? Maka nilai X 38 seperempat adalah X ke 38 ditambah seperempat kali X ke 39 dikurangi X ke 38. Berapakah nilai X ke 38? Untuk mempermudahnya, Anda bisa mencari pada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari yang telah Anda buat. Di sini, yang dimaksudkan frekuensi kumulatif 3 adalah data pertama sampai dengan data ketiga nilainya adalah 3. Nilainya adalah 2. Selanjutnya, pada kolom kedua, data keempat setelah 3, berarti data keempat, sampai dengan data ke-8 nilainya adalah 3. Selanjutnya berarti setelah data ke-8, data ke-9 sampai dengan data ke-14 nilainya adalah 4. Berarti kalau Anda mau mencari data ke-38, letaknya adalah setelah data ke-34. Berarti pada data yang bernilai 7 ini adalah data ke-35 sampai dengan data ke-40 nilainya adalah 7. Berarti X ke-38 nilainya 7, X ke-39 nilainya juga 7, dan X ke-38 nilainya juga 7. Maka letak Q3 yaitu X ke-38 seperempat yang nilainya sama dengan 7. Nah, demikian untuk mencari data tunggal kuartil pada data tunggal yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi data tunggal. Selanjutnya, bagaimana jika disajikan atau datanya disajikan dalam bentuk data berkelompok? Untuk mencari kuartil pada data berkelompok, Anda bisa menggunakan persamaan seperti ini untuk mencari letaknya. Sedikit berbeda memang dari persamaan yang digunakan pada data tunggal. Letak QI sama dengan X I per 4 kalikan dengan N. I-nya ini bisa diganti dengan 1, 2, dan 3 jika kuartil. Nanti jika pada desil, Anda bisa menggantinya dengan 1 sampai dengan 9. Dan penyebutnya diganti dengan 10. Di awal tadi belum saya sampaikan. Untuk desil dibagi dengan 10, dan untuk persentil dibagi dengan 100. Setelah Anda tentukan letaknya, langkah selanjutnya adalah Anda tentukan nilainya. Untuk menentukan nilai dari kuartil setelah diketahui letaknya, Anda bisa menentukan nilainya menggunakan persamaan ini. L ditambah C, I per 4N dikurangi F besar dibagi F kecil. F besar ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dan F kecil adalah frekuensi kelas kuartil. Anda perlu mengingat kembali materi tentang median. Di sini persamaannya mirip seperti pada median tersebut. Contohnya seperti ini. Carilah letak Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Ini adalah data distribusi berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel. 40 sampai dengan 49 kelas yang pertama, untuk kelas yang kedua 50 sampai 59, dan seterusnya. Langkah pengerjaannya agar lebih mudah, awali terlebih dahulu dengan
membuat tabel frekuensi kumulatif kurang dari 4 pada data yang pertama, kemudian yang kedua adalah 9 dari 4 ditambah 5, yang ketiga adalah 23 dari 9 tambah 14, dan seterusnya, sampai yang terakhir adalah 3 ditambah 37 hasilnya 40. Selanjutnya, Anda mencari terlebih dahulu letak kuartil yang pertama. Letak kuartil pertama, menurut persamaan tadi, X I per 4 kalikan dengan 40, maka kita peroleh X ke 10. Di manakah letak X ke 10? Anda lihat pada kolom frekuensi kumulatif kurang dari. Data ke 10 berarti terletak setelah data ke 9, yaitu pada kelas 60 sampai dengan 69. Ini adalah 60 sampai 69, di sini ada 14 data, berarti pada data ke 10 sampai dengan data ke 23. Ini yang dinamakan dengan kelas kuartil pertama. Nilainya adalah Q1 sama dengan 59,5, ini adalah batas bawah dari kuartil pertama, 60, batas bawahnya, tepi bawahnya adalah 59,5, ditambah dengan 10 adalah panjang kelasnya, dikalikan dengan 1/4, satunya ini adalah satu kuartil, kuartil pertama berarti 1, dikalikan dengan 40 adalah banyak data, dikurangi dengan 9 adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dibagi dengan 14. 14 di sini adalah frekuensi kelas kuartil. Silahkan Anda hitung sendiri hasilnya. Untuk kuartil 2, kuartil 2 setelah kita cari letaknya ternyata terletak di data yang ke-20. Berarti sama seperti kuartil pertama terletak pada kelas 60 sampai dengan 69. Kita hitung nilai dari kuartil 1, 59,5 ditambah 10 dikali 2/4. Karena ini kuartil 2 berarti 2, yang lainnya sama seperti pada kuartil 1. Selanjutnya untuk kuartil ketiga, 3/4 karena kuartil ketiga, 3/4 kalikan dengan 40, kita peroleh data ke-30 untuk kuartil ketiga. Maka nilainya 69,5 karena data ke-30 berarti terletak setelah data ke-23, yaitu data ke-24 sampai data ke-33. Nilainya sama dengan 69,5, tepi bawah dari 70, ditambah dengan 10, dikalikan dengan 3/4, dikalikan 40, dikurangi dengan 23. 23 ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dibagi dengan 10. Frekuensi kelas kuartil. Nanti silakan Anda hitung hasilnya. Di sini terlihat langkah-langkah untuk mencari kuartil dari data berdistribusi berkelompok. Langkahnya adalah Anda buat terlebih dahulu frekuensi kumulatif kurang dari, kemudian tentukan letak kuartilnya, kuartil 1, 2, 3, kemudian setelah Anda tentukan letaknya, baru Anda tentukan nilainya. Begitu cara untuk mencari kuartil pada data berkelompok. Sekarang kita lanjut pada desil. Untuk desil, saya kira hampir mirip seperti pada kuartil. Perbedaannya adalah jika desil membagi data menjadi 10, yaitu desil berarti bernilai 1 sampai dengan 9. Untuk persamaan yang digunakan, mirip seperti pada kuartil, perbedaannya adalah I per 10. Kalau pada kuartil tadi I per 4. Nanti kalau pada persentil berarti I per 100. Sama untuk prosesnya, hampir mirip seperti pada kuartil. Data berkelompok pun demikian, perbedaannya hanya di sini jika pada desil per 10 dan jika pada kuartil 4. Nah, ini juga sama. Sekarang untuk persentil. Untuk persentil membagi data menjadi 100. Berarti
Persamaan yang digunakan mirip seperti pada desil dan kuartil, perbedaannya adalah di sini I/100 kali N plus 1 jika pada data tunggal. Jika pada data berkelompok, yaitu I/100 kalikan dengan N. Di sini juga menjadi I/100 kalikan N dikurangi F besar dikurangi F kecil. Jadi kesimpulannya, untuk mencari ukuran letak, baik itu kuartil, desil, maupun persentil, langkah yang pertama adalah Anda perlu mencari letaknya terlebih dahulu. Setelah letaknya diperoleh, maka selanjutnya Anda bisa mencari nilainya. Demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.